Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Burfata, NIM 18105. Kali ini saya akan menerangkan analisa jaring pertemanan Facebook. Nah, untuk menganalisa tersebut menggunakan modul Network X milik Python. Nah, sebelum menganalisa tentunya butuh data dan data tersebut harus dari pertemanan Facebook. Nah, untuk mendapatkan pertemanan tersebut dengan cara mengcrawl data pertemanan Facebook kita. Untuk mengcrawl tersebut, sintaknya sudah diberikan, sintaknya seperti ini. Sintaknya dia sudah tersedia, tinggal ngerubah driver get driver tempat drivernya, Chrome drivernya. Ini harus disesuaikan dengan versi Chrome. Jika Chrome-nya versi 85, maka pilih Chrome driver 85. Di sini menggunakan Chrome versi 85. Lalu alamat profil kita. Nah, di sini contohnya menggunakan Facebook sendiri. Ini cuma yang dirubah, nanti dia akan men-scrap data pertemanan kita secara otomatis. Lalu dia akan menyimpannya ke dalam bentuk hasil akhirnya ke dalam output Facebook CSV seperti ini. Saya akan coba run. Nah, setelah di run dia akan membuka Chrome, lalu masukkan login kita. Nah, setelah dia masuk, lalu kita enter di sini. Nah, dia akan memproses untuk mengambil data pertemanan. Nah, tunggu proses karena dia akan mengambil data teman yang berteman dengan Facebook kita, lalu setiap teman yang sama maka mutualnya dia juga akan diambil. Nah, setelah selesai dia akan menghasilkan output file seperti berikut. Nah, dia akan menghasilkan output file seperti ini. Jika dibuka, jadi tiap teman dari kita dan dia terhubung, maka dia akan diambil datanya, mutual friend-nya gitu. Setelah berhasil ditaruh dalam bentuk CSV, selanjutnya ke pembuatan grafiknya. Nah, untuk pembuatan grafiknya di sini saya menggunakan Jupyter agar grafiknya itu terlihat dan jelas. Nah, ini data yang tadi. Nah, untuk codingannya seperti ini. Untuk yang pertama, dia mengimport modul yang dibutuhkan, yaitu NumPy, Network X. Ini yang akan menggambar hasilnya. Lalu Matplotlib, copy sama CSV. Dua modul ini dibutuhkan nanti untuk ekstraksi data CSV. Untuk copy sebenarnya sih gak terlalu butuh. Saya clear dulu. Nah, coba jalankan pengimportan modul. Nah, coding selanjutnya ini akan mengekstrak data dari CSV ini ditaruh dalam dictionary. Nah, yang pertama dia akan open file ini, dia sebagai CSV file. Nah, nanti di CSV readernya dia dibaca. Nah, karena di filenya tadi setiap mutual friend-nya dipisah dengan spasi, maka di sini delimiternya spasi. Nah, nanti dia akan ditambahkan ke dalam temporary list ini. Nah, selanjutnya dari list ini dia akan diekstrak
key dan value-nya nanti dia akan ditambahkan ke dalam dictionary. Jadi setiap teman yang terhubung dengan kita, dia akan jadi key dan mutualnya akan jadi value. Coba jalankan. Selanjutnya membuat grafnya dengan modul network X yang tadi disingkat dengan NX. Dengan metode graph, dia diinstan ke dalam objek G. Jalankan. Nah, di sini dia akan menggambar edge-nya. Dia untuk key dan value dalam dictionary ini tadi friend data, dia akan diekstrak itemnya, key dan value-nya. Nah, karena dalam edge-nya ini nanti untuk tuple, maka dia akan ditambahkan ke dalam list ini dalam bentuk tuple yang mana isinya key dan item value-nya ini. Lalu dia ditambahkan ke grafnya ini. Tambahkan. Setelah itu, nah dia akan digambar dengan menggunakan kode berikut. Penggambaran grafnya. Di sini diatur labelnya agar muncul, node color-nya ungu dan juga edge color-nya abu-abu. Ini untuk mengatur ukuran kanvasnya. Tinggal ditunggu. Nah, berikut hasilnya. Dia akan terpetakan dengan grafik seperti ini. Jika di double klik untuk melihat, nah seperti ini. Jadi bisa dilihat terhubungan antar node-nya. Nah, selanjutnya untuk menghitung centrality-nya, di sini ada 3 centrality yaitu between, degree, dan juga closeness. Nah, untuk between centrality, dia menggunakan modul yang tadi, network X, method between centrality dengan parameter graph-nya yang tadi, dan juga beberapa atribut tambahan seperti normalize, true, weak-nya, endpoint, dan set. Nah, selanjutnya dia akan membuat variabel storage nantinya sebagai tempat melihat between centrality yang terbesar itu siapa. Nah, datanya ini diekstrak dari objek A. Nah, setiap datanya nanti diekstrak ke dalam dictionary storage. Maka nanti akan terlihat node-nya dan juga nilainya. Begitupun dengan node yang memiliki between centrality terbesar. Ya, berikut setiap node dan juga nilai between centrality-nya bisa dilihat, dan between centrality terbesar oleh node ini dengan nilai sekian. Nah, untuk degree centrality, dia diinstan ke objek dg dengan metode degree centrality lalu grafnya. Langkahnya juga sama, dia diekstrak ke dalam dictionary storage. Lalu nantinya akan dicari nilai max-nya, nilai tertingginya. Nah, berikut untuk degree centrality. Nah, dan node ini menjadi degree centrality dengan nilai sekian. Selanjutnya closeness centrality. Dia diinstan dalam objek cc dengan metode closeness centrality, lalu grafnya, langkahnya juga sama, diekstrak ke dalam dictionary storage untuk mencari nilai max. Di run. Nah, berikut hasilnya untuk closeness centrality. Dan nilai tertingginya oleh node ini dengan nilai seperti berikut. Mungkin sekian tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.